네, 수장님이 면담하자고 하시더라고. 범인 잘 잡으시. 보진 맙시다. Setelah itu, Sehyun terbangun dan mendapati dirinya berada di tengah genangan cairan merah di dalam rumah lamanya. Sementara itu, di tempat lain, Jokyun mengambil pisau bedah milik Sehyun dan menyimpannya dengan rapi ke dalam sebuah kotak. Sehyun tentu terkejut melihat keadaannya saat itu. Ia segera membersihkan tubuhnya dari cairan merah tersebut. Di tengah kekacauan ini, Jung Hyun dan timnya memutuskan untuk mulai mencari sosok anak kecil di foto, yang kini telah tumbuh menjadi seorang wanita. Salah satu rekan Jung Hyun menyebut bahwa anak kecil itu adalah Sehyun, tetapi yang lain menyangkalnya dan menganggap itu tidak mungkin. Kemudian, Jung Hyun dan Chang Jin mengunjungi tempat laundry milik Jokyun untuk membicarakan kasus wanita boneka tali. Jokyun mengaku bahwa wanita itu memang pernah 2 kali mencuci pakaian di tempatnya. Di sana, Jung Hyun memperhatikan cara berjalan Jokyun yang menyeret kaki, lalu menanyakannya pada Chang Jin. Chang Jin menjelaskan bahwa Jokyun pernah mengalami kecelakaan. Jung Hyun kemudian merasa curiga terhadap sebuah ruangan di dalam laundry itu dan meminta izin untuk memeriksanya. Dengan percaya diri, Jokyun memperbolehkannya. Saat memeriksa ruangan tersebut, Jung Hyun menemukan sebuah topi hitam dan pakaian yang mirip dengan yang dikenakan oleh pelaku dalam kasus Oh Min Ho. Kecurigaannya terhadap Jokyun pun semakin kuat. Setelah itu, Jung Hyun menyampaikan kecurigaannya kepada Chang Jin, namun Chang Jin menanggapinya dengan skeptis. Malam harinya, Jokyun menelepon Sehyun untuk mengejeknya. Sehyun sangat marah karena Jokyun telah menyelipkan foto masa kecilnya ke dalam rangkaian kasus. Kini, pihak kepolisian mulai mencari seseorang yang sesuai dengan hasil montase wajah Sehyun, demi menghentikan kegilaan Jokyun. Sehyun pun menyusun sebuah rencana. Ia mengajak Jokyun bekerja sama untuk menjebak orang lain sebagai pelaku pembunuhan berantai. Jokyun menyetujui rencana itu dan bahkan bersedia menyiapkan seseorang yang bisa dijadikan kambing hitam. Malam itu, Sehyun pergi ke rumah seorang pria untuk mengambil sampel DNA-nya. Rencananya, DNA pria itu akan disisipkan ke tubuh korban Oh Min Ho agar seolah-olah pria tersebut adalah pelakunya. Namun, setelah mengambil sampel, Jokyun kembali mengirim pesan kepada Sehyun agar ia membersihkan tempat kejadian perkara. Saat memeriksa rumah tersebut, Sehyun menemukan pria itu tergeletak di kamar. Ia mengira pria itu telah dibunuh oleh Jokyun. Ketika ia sedang mencari CCTV tersembunyi yang diduga telah dipasang Jokyun, tiba-tiba pria itu terbangun dan langsung menyerang Sehyun karena mengira Sehyun adalah penyusup. Perkelahian pun terjadi, dan akhirnya Sehyun membunuh pria tersebut. Setelah itu, Sehyun menatap cermin di dekatnya dan menyadari bahwa dirinya mulai berubah menjadi seperti ayahnya. Ia membuang tubuh pria tersebut tanpa menyadari bahwa ayahnya telah memasang kamera tersembunyi di sepanjang jalan itu. Sementara itu, Jung Hyun sedang memeriksa berkas kesaksian para saksi yang menuduh Go Do-sam sebagai pelaku kasus tong biru. Pada saat yang sama, Jang mendekatinya dan mengingatkan Jung Hyun untuk lebih memperhatikan rekan satu timnya. Jang juga memberitahu bahwa istri Chang Jin saat ini sedang dirawat di rumah sakit karena menderita kanker ginjal. Chang Jin masih harus mengurus istrinya yang sedang sakit, anak-anaknya, dan sekarang juga terlibat dalam kasus pembunuhan berantai. Jang mengungkapkan bahwa Chang Jin pasti sangat stres menghadapi semuanya. Ia pun memperingatkan Jung Hyun agar tidak bertindak sendiri dalam menangani kasus ini, melainkan harus berdiskusi dan bekerja sama dengan tim. Keesokan paginya, setelah merenungkan perkataan Jang, Jung Hyun mendatangi Chang Jin dan meminta maaf. Chang Jin memahami niat Jung Hyun yang ingin segera menangkap pelaku, tetapi ia mengingatkan bahwa akal sehat juga penting. Jangan sampai karena ambisi membuka kasus lama, Jung Hyun dan seluruh tim justru kewalahan dan berakhir kehilangan pekerjaan. Jung Hyun pun berjanji bahwa kali ini ia akan menangani semuanya dengan benar. Sementara itu, Sehyun duduk di samping jasad pria yang dibunuhnya malam sebelumnya. Saat itu, Jokyun menelepon. Ia mengaku sengaja memasang CCTV tersembunyi di sekitar rumah pria itu sebagai asuransi. Jika suatu saat Sehyun mengkhianatinya, maka Jokyun tidak akan jatuh sendirian. Jokyun lalu memberikan alamat untuk langkah selanjutnya. Namun kali ini Sehyun yang justru mengambil kendali dan memberikan lokasi yang harus didatangi. Jokyun tampaknya tak punya pilihan selain mengikuti instruksi tersebut. Di tempat lain, dokter yang menelepon Jung Hyun karena ia tak bisa menghubungi Sehyun. Dokter yang pun menyampaikan bahwa dalam tubuh korban wanita, tali ditemukan zat pelumpuh. Zat yang sama yang sebelumnya juga ditemukan pada korban pertama, Yeon Jo, dan korban kedua, Oh Min Ho. Mendengar hal itu,
Jung Hyun terkejut karena berarti Sehyun telah menyembunyikan informasi penting dari mereka. Kecurigaan terhadap Sehyun pun mulai tumbuh. Malam itu, Jokyun tiba di lokasi yang telah disebutkan Sehyun. Saat ia menelepon Sehyun, ia mendengar suara dering ponsel dari dalam sebuah mobil. Jokyun mendekati mobil tersebut, tetapi tiba-tiba Sehyun muncul dari belakang dan memukul kepalanya dengan pipa logam. Setelah itu, Sehyun membuka truk milik Jokyun namun tidak menemukan siapapun di dalamnya. Setelah memastikan keadaan aman, ia mengikat Jokyun dan mengambil sampel DNA-nya. Saat tersadar, Jokyun mengejek bahwa usaha Sehyun sia-sia karena dirinya sudah memalsukan kematiannya sejak lama. Namun Sehyun tidak peduli. Baginya, yang penting Jokyun bisa lenyap dari dunia ini. Sehyun pun mulai mencekik Jokyun dengan seutas tali, namun tiba-tiba alarm mobil berbunyi sangat keras. Sehyun buru-buru masuk ke truk untuk mematikannya, tanpa menyadari bahwa Jokyun berhasil membebaskan diri saat itu juga. Jokyun lalu menghampiri Sehyun dan menamparnya beberapa kali sebelum berusaha mencekiknya. Untungnya, seorang penjaga datang ke lokasi tersebut, dan Sehyun berhasil kabur tepat waktu. Sehyun pulang ke rumah, tapi terkejut saat menemukan sebuah tong biru di dalamnya. Ia mulai mengalami halusinasi dan dilanda ketakutan hebat. Dalam kondisi kewalahan, Sehyun berlari keluar rumah. Ia berjalan terhuyung-huyung di jalan, hingga tersandung dan tanpa sengaja bertemu dengan Jung Hyun. Keduanya kembali ke rumah Sehyun. Saat Sehyun membersihkan diri, Jung Hyun melihat diagram kasus pembunuhan berantai yang telah disusun Sehyun. Setelah selesai, Sehyun merawat luka-lukanya, dan Jung Hyun membantunya. Mereka lalu membicarakan alasan mengapa memilih karir masing-masing. Intinya, mereka berdua ingin membantu orang lain, mencegah kejahatan, dan menegakkan keadilan. Di saat yang sama, Jung Hyun menerima pesan bahwa laporan forensik yang dimintanya sudah dikirim ke email. Saat ia membukanya, tertera bahwa lokasi foto anak kecil yang ditemukan di mulut korban ketiga adalah pelabuhan Chonggun, tempat yang sama dengan lokasi kasus pembunuhan Tong Biru. Kini, Jung Hyun makin mencurigai Sehyun. Esokan paginya, Sehyun yang kelelahan karena kejadian malam sebelumnya akhirnya terbangun. Pada saat yang sama, ayahnya meneleponnya dan mengajaknya untuk bertemu. Namun, Sehyun dengan tegas meminta ayahnya menjauh darinya karena ia ingin menangani semuanya sendiri mulai sekarang. Jokyun hanya tertawa sinis dan mengejek Sehyun, mengatakan bahwa cepat atau lambat Sehyun akan datang mencarinya lagi. Mendengar itu, Sehyun langsung memutus sambungan telepon dari orang gila tersebut. Sementara itu, di kantor polisi, atasan Jung Hyun memarahi dirinya karena nekat menyelidiki kasus Ember Biru. Ia bahkan menyuruh Jung Hyun untuk meminta bantuan dari koneksi seniornya di cabang kepolisian lain. Setelah itu, Jung Hyun pergi dengan berbagai pertanyaan yang belum terjawab, terutama mengenai apa saja yang telah disembunyikan Sehyun darinya. Mulai dari zat pelumpuh yang ditemukan dalam tubuh para korban kasus Ember Biru, hingga mengapa Sehyun tiba-tiba tumbang tak berdaya malam sebelumnya. Jung Hyun berusaha menghubungkan berbagai petunjuk dan mulai bertanya-tanya dalam hati. Apa sebenarnya yang sedang direncanakan Sehyun di belakangnya? Di sisi lain, Sehyun mendatangi Badan Forensik Nasional. Di sana, ia mencoba menaruh rambut pria yang dibunuhnya sebelumnya ke barang bukti dalam kasus wanita boneka tali. Tujuannya adalah agar polisi percaya bahwa pria itu adalah pelaku dari rangkaian pembunuhan ini, dan masa lalu kelam Sehyun bisa tetap tersembunyi. Setelah itu, Sehyun bertemu dengan Dr. Jang. Dengan nada menggoda, Dr. Jang mempertanyakan mengapa Sehyun tidak memberitahu Jung Hyun tentang zat pelumpuh yang ditemukan dalam tubuh korban ketiga. Bahkan, Sehyun juga tidak menyebutkan bahwa korban pertama dan kedua juga memiliki zat yang sama. Ia kemudian memberitahu bahwa lokasi otopsi sementara di dekat kantor polisi tempat Jung Hyun bekerja telah ditarik kembali, karena pihak kepolisian menduga bahwa pelaku sudah berhasil ditangkap. Sehyun terkejut mendengarnya, meski ia berusaha tetap tenang. Di kantor polisi, Suho memberitahu tim bahwa mereka menerima kiriman sebuah flash disk. Tentu saja, pengirimnya adalah Jokyun. Tim Jung Hyun pun segera memutar isi rekaman tersebut, dan ternyata isinya adalah rekaman saat Sehyun membuang jasad pria yang dibunuhnya. Dalam video itu, terlihat Sehyun membawa tubuh pria tersebut di dalam sebuah koper. Nama pria yang dibunuh Sehyun adalah Hyung Jo. Melihat rekaman itu, Jung Hyun sangat terkejut dan merasa dikhianati. Ia segera mencoba menghubungi Sehyun. Namun di saat yang sama, Sehyun tengah menghadapi masalah yang lebih besar. Tim audit telah menerobos masuk ke kantornya dan menyita semua dokumen miliknya. Ternyata Sehyun sedang diselidiki karena dituduh memalsukan hasil analisis atlet Nam Suyeop, serta tidak melaporkan temuan zat pelumpuh kepada pihak kepolisian. Padahal,
Perubahan hasil analisis tersebut dilakukan atas perintah langsung dari Direktur Forensik. Malam itu, 3 anggota tim Jung Hyun sedang menunggu hasil pelacakan lokasi dari rekaman video yang mereka lihat siang tadi. Setelah hasilnya keluar, mereka segera menyadari bahwa lokasi tersebut tampak tidak asing bagi mereka. Tanpa menunggu lama, tim polisi segera bergegas menuju rumah Hyung Jo. Sementara itu, Jung Hyun mendatangi ruang kerja Se-hyun untuk mengonfrontasinya secara langsung. Ia menuduh Se-hyun karena telah menyembunyikan informasi penting, yakni keberadaan zat pelumpuh otot yang ditemukan pada ketiga korban dalam kasus pembunuhan berantai. Namun, Se-hyun bersikap defensif dan justru membalikan tuduhan, mempertanyakan kemampuan investigasi Jung Hyun selama ini. Jung Hyun lalu menatap tajam dan bertanya, apakah Se-hyun benar-benar tidak terlibat dalam 3 kasus pembunuhan tersebut. Ia terus mengajukan berbagai pertanyaan tajam yang menghantui pikirannya sejak siang tadi. Namun, Se-hyun tetap menolak untuk mengatakan yang sebenarnya. Dengan nada putus asa, Jung Hyun bertanya tentang isi rekaman USB yang sebelumnya telah mereka tonton. Namun, seperti sebelumnya, Se-hyun tidak memberikan jawaban yang berarti. Jung Hyun kemudian mempertanyakan apakah ia masih bisa mempercayai Se-hyun. Dengan emosi yang memuncak, Se-hyun menjawab bahwa jika pertanyaan itu sampai terucap dari mulut Jung Hyun, maka itu berarti Jung Hyun sebenarnya memang sudah tidak mempercayainya lagi. Jung Hyun yang semakin frustrasi lalu kembali bertanya apakah Se-hyun mengenal Unso yang merupakan kakaknya Se-hyun. Namun hingga akhir percakapan, Se-hyun tetap tidak memberitahu kebenaran apapun. Ia hanya mengatakan satu hal, agar Jung Hyun tidak perlu menemuinya lagi setelah kasus ini selesai. Tak lama setelah itu, tim Jung Hyun pergi ke tempat kejadian perkara di rumah Hyung Jo, pria yang telah dihabisi oleh Se-hyun. Di sana mereka menemukan banyak genangan cairan merah di lantai, kondisi rumah yang sudah berantakan, serta botol berisi zat pelumpuh. Tim menyimpulkan bahwa Hyung Jo kemungkinan juga menjadi korban dari pelaku yang sama dengan kasus pembunuhan berantai lainnya. Namun, ada satu temuan yang mengejutkan Jung Hyun. Sebuah pisau bedah dengan inisial milik Se-hyun ditemukan di TKP. Jung Hyun mencurigai pisau bedah ini milik Se-hyun. Tim polisi kemudian melakukan pertemuan bersama atasan mereka. Terungkap bahwa sebenarnya Hyung Jo adalah salah satu tersangka yang sudah lama mereka targetkan. Itulah sebabnya ketika tim menerima rekaman video dalam flash disk yang menunjukkan Se-hyun berada di rumah Hyung Jo, mereka langsung bergerak cepat ke lokasi. Namun saat mereka tiba, Hyung Jo tidak ditemukan. Polisi pun menyimpulkan bahwa Hyung Jo telah menghilang. Padahal ia sebenarnya telah dibunuh oleh Se-hyun malam sebelumnya. Atasan mereka mulai bertanya-tanya, mungkinkah Se-hyun adalah pelaku utama yang selama ini mereka cari? Namun, Jung Hyun berpendapat bahwa semua ini belum bisa dipastikan. Ia menekankan bahwa belum tentu rekaman keberadaan Se-hyun di rumah Hyung Jo memiliki hubungan langsung dengan hilangnya pria tersebut. Di saat yang sama, Jung Hyun menerima panggilan dari seorang dokter forensik yang telah menyelesaikan analisis terhadap barang-barang yang ditemukan di rumah Hyung Jo. Ada 2 hasil penting yang disampaikan ke Jung Hyun. Yang pertama, bercak merah yang ditemukan di TKP adalah darah milik Hyung Jo. Dan kedua, pisau bedah yang ditemukan memiliki inisial sangat mirip dengan pisau bedah milik Se-hyun. Mendengar kabar tersebut, para polisi di ruangan saling bertukar pandang dengan raut serius. Jung Hyun menutup telepon itu, dan atasannya langsung mengambil kesimpulan. Se-hyun adalah pelakunya. Keesokan paginya, tim Jung Hyun akhirnya melacak keberadaan Se-hyun. Mereka segera bergerak menuju lokasi untuk menangkapnya. Sementara itu, Se-hyun diketahui sedang berada di sebuah rumah sakit tempat ibunya berada. Di rumah sakit tempat Se-hyun berada, ia terlihat sedang merawat ibunya yang tampaknya sangat berarti baginya. Namun, saat sedang merapikan tempat tidur tersebut, Se-hyun menemukan sebuah buku yang diselipkan di bawah bantal. Buku tersebut adalah buku masa kecil miliknya. Dan ia segera menyadari bahwa ini pasti perbuatan ayahnya yang menaruhnya di sana. Tanpa membuang waktu, Se-hyun segera memasukkan buku itu ke dalam tas dan buru-buru meninggalkan rumah sakit. Dalam perjalanannya keluar, ia nyaris berpapasan dengan tim Jung Hyun, tetapi berhasil menghindar dengan tenang tanpa menimbulkan kecurigaan. Setelah itu, Se-hyun pergi ke sebuah minimarket. Di sana, ia sengaja berdiri menghadap ke arah CCTV, memperlihatkan wajahnya dengan jelas, lalu meletakkan buku masa kecilnya di salah satu rak toko. Aksi ini tampaknya disengaja, seolah ia ingin meninggalkan jejak. Sementara itu, di rumah sakit, tim Jung Hyun sedang mewawancarai para perawat. Para perawat menyatakan bahwa Se-hyun adalah orang yang baik dan penuh perhatian dalam merawat wanita tua tersebut. Chang Jin lalu bertanya kepada Jung Hyun, langkah apa yang harus mereka ambil selanjutnya. Jung Hyun berpendapat bahwa mereka harus menyelidiki tempat kejadian perkara kasus Ember Biru. Ia merasa pasti ada alasan mengapa Se-hyun tidak pernah memberitahu polisi tentang keberadaan zat pelumpuh otot pada ketiga korban kasus berantai. Terlebih lagi, zat yang sama juga ditemukan pada kasus Ember Biru. Chang Jin setuju dengan pendapat tersebut dan mereka pun segera bergerak. Malam itu, Jang dan Soho menggeledah tempat tinggal Se-hyun untuk mencari bukti. Hasilnya mengejutkan.
Di kamar mandi, mereka menemukan sebuah ember biru yang di dalamnya terdapat potongan tubuh manusia yang terikat dengan benang. Temuan ini seolah menjadi bukti kuat, meskipun besar kemungkinan Jo-kyun yang sengaja menanamkan bukti tersebut untuk menjebak Sehhyun. Sementara itu, Chang Jin dan Jung Hyun tiba di lokasi masa kecil Sehhyun, yang ternyata merupakan lokasi asli dari kasus tong biru. Saat mereka masuk ke dalam rumah tersebut, mereka menemukan bercak merah di lantai. Namun setelah diperiksa, cairan itu ternyata hanyalah cat. Di sana juga terdapat 2 jenis jejak kaki. Salah satunya sudah dipastikan berasal dari sepatu Sehhyun. Namun Jung Hyun menyadari bahwa jejak lainnya tampak tidak lengkap di bagian tumit, mengingatkannya pada cara berjalan Jo-kyun yang menyeret satu kakinya. Di sisi lain, Sehhyun mendatangi Jo-kyun di tempat laundry miliknya. Jo-kyun menyambut Sehhyun dengan nada mengejek, mengatakan bahwa polisi kini sedang mengelilingi tempat tinggal Sehhyun. Namun Sehhyun tidak menggubrisnya dan langsung menyerang Jo-kyun. Jo-kyun tentu tidak tinggal diam. Ia membalas serangan Sehhyun dengan kekuatan penuh, hingga berhasil menjatuhkannya. Dalam kondisi lengah, Sehhyun disuntik dengan zat pelumpuh. Seketika itu juga, tubuh Sehhyun ambruk dan kehilangan kesadaran. Dengan senyum sinis, Jo-kyun berbisik sambil menyambut kedatangan putrinya di rumahnya.